Memang ini adalah summit terpanjang dari summit sebelumnya, tapi nggak apa-apa karena di akhirnya summit butuh perjuangan untuk kesini nih. Jadi sampai siang pun nggak masalah. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini jam 6.30. Hari ini sudah ada di rumahnya Pak Saiful. Jadi kita semalam nginep di rumahnya Pak Saiful. Nah, di depan itu adalah Gunung Rinjani. Kalau kita lihat dari sini bisa kelihatan Gunung Rinjaninya. Kelihatan? Nah, itu yang ini. Tadi pagi sempat agak berawan, kemungkinan sedikit badai di atas. Kalau sekarang udah kebuka sih, harusnya sih sudah terang benderang jalurnya. Pelawangan juga terlihat aman-aman saja. Setelah ini aku mau check in dulu. Nanti check in sekitar jam 7. Check in. Jadi dari rumahnya Pak Saiful ke check in itu kurang lebih 5-10 menit. Kemudian kalau dari rumah Pak Saiful ini ke trekking awal itu sekitar 3 menitan karena deket banget sama start awal nanti. Ini aku mau sarapan dulu, habis itu akan lanjut ke tempat trekking awal nanti. Tapi nanti kita ngojek, jadi nanti dijemput sama ojek yang kebetulan juga sudah dikondisikan atau sudah dikonfirmasi sama Pak Saiful. Jadi tenang aja, nggak perlu khawatir, semuanya sudah diberesi semuanya. Oke, ini udah selesai registrasinya. Ini tadi kita sudah bawa 3 surat kesehatan, sudah juga di checklist untuk peralatan, dan juga ini ada 1 kupon, bukan di 1 tiket nanti. Ini untuk porternya nanti ya. Ini bayarnya 10.000 karena kita pakai 1 porter. Oke, ini sudah selesai semua. Nah, untuk mempersingkat ini sengaja kita cari surat sehatnya dari Surabaya. Jadi dari sini tuh nggak perlu tes kesehatan lagi. Oke, dari ini kita mau ke rumahnya Pak Saiful dulu untuk titip motor di sana. Habis nanti kita lanjut ke pendakian. Oke. Hah? 1 tadi Pak Saiful. Sekarang udah bagus. Yang kedua, dulu tahun kemarin, tapi nggak kemarau berdebu kayak ini. Aduh. Ini udah selesai ngojek, udah mendaki itu. Nah, di bawah ini kita pos 2 di atas nih. Di bawah ini ada sumber air pertama. Jadi kalau kalian daki tanpa ojek dari bawah, mending nggak usah bawa air. Isi ulang di bawah ini. Itu pasti sebelum pos 2, deket banget. Itu parkiran ojek tuh. Nah, ini pos 2. Nah, nanti kita menuju pos 3. dan juga
cek-cek yang lain, cuma pengecekan aja kok. Habis itu kalau udah, kita bisa langsung jalan ke pos 3. Oke, ini udah start dari pos 2. Pos 2 jam 9 lebih 18. Sebenarnya jam 9 kurang udah sampai bawah, tapi masih ngecek dulu tes kesehatan, dicek lagi di sini, kemudian juga dicek perlengkapan juga udah beres semua. Ini lanjut ke pos 3, kurang lebih sejam setengah lah, tapi kita lihat aja nanti ya, karena hari ini aku kan mendakinya nggak sendiri, mendakinya ada 2 orang di depan tuh, cewek-cewek 2 orang di depan, jadi mungkin agak sabar. Kalau nggak nanti kita tunggu di pos 3 aja, karena jam 9 lebih 18 dari pos 2 ya, sampai pos 3 itu jam berapa, coba kita lihat. Estimasi saya sih 1 jam setengah sampai pos 3, tapi nanti kita lihat saja. Oke. Ini jadinya lagi nggak kelihatan, lagi turun, kabutnya lagi turun. Oke, tegas dulu. Ini sebentar lagi pos 3. Pos 3 tuh tinggal turun sekali, naik terus turun lagi, sudah deket. Ditandai dengan adanya aliran sungai di sini kan, sudah deket di sini. Ini sekarang pukul 10.27, setengah 11. Tadi padahal startnya jam 9.18 dari pos 2. Pos 2 aja masih kelihatan dari sini. Karena memang pos 2 sama pos 3 itu sebenarnya dekat. Tapi memang lihat lagi ya kondisi dan fisik masing-masing. Ini yang 2 masih di belakang, ini aku duluan, nanti aku tunggu di pos 3 sekalian istirahat dulu. Kalau kalian yang kesini mending itu bawa porter atau juga bisa guide. Tapi aku saranin sih porter ya, untuk meringankan beban barang seperti tenda dan juga alat-alat masak ya, dan perlengkapan kebutuhan masak. Jadi biar dibawakan semuanya. Jadi kita tinggal bawa perlengkapan atau persediaan kita sendiri, seperti baju, kemudian logistik, cemilan gitu, itu bisa kita bawa sendiri. Ini yang aku bawa ini ada SB, matras, terus baju ganti, cemilan. Hal ini logistik juga ada semua, udah siap. Ini tinggal maju aja sih, dikit lagi dah di pos 3. Ini aku langsung aja ke pos 3, mungkin setengah jam lagi sampai di pos 3. Walaupun kelihatan sedikit deket, tapi jalurnya kan naik turun ya, jadi ya pelan-pelan aja. Nih, ini musimnya musim kemarau teman-teman ya, karena hari ini kan bulan Agustus, musim kemarau, jadi biasanya ada sedikit-sedikit basah alirannya itu. Nah, ini danger, bahaya atau danger, karena ini walaupun ini jalan kemarau teman-teman, tapi licin karena pasir dan debu. Kalau musim hujan juga sama licinnya, tapi beda licinnya ya, licin basah sama ini licin kering pasir berdebu. Kita turun, nanti ada sedikit jembatan di bawah itu, terus naik lagi itu sampai ada yang bawa tas di situ. Tuh, kelihatan yang bawa tas di situ tuh. Terus naik lagi sampai atas sana. Atas itu naik lagi, nanti turun. Nah,
dari situ nggak jauh nanti udah ada pos. Nah itu pos 3. Ini jam kelihatan nih jam berapa nih? Kelihatan? Ini kameranya set fokusin dulu. Oh ini jam 10.31. Keren, bagus. Nih di bikinin barrier ya. Nah, tadi kan dari atas tuh turun ke bawah sini. Terus ada jembatan kecil. Terus tinggal ikutin jalan. Nanti kita naik ke atas. Naik ke atas sana. Sampai nanti ke pos 3. Kalau yang nggak kuat istirahat dulu tuh di bawah tuh ada yang istirahat bukan di bawah situ tuh. Kalau kuat ya lanjut aja. Ini aku lanjut sampai pos 3 sambil nunggu teman-teman di belakang. Ini tanjakan sebelum pos 3 nih. Di bawah tuh ada pos 3 di bawah. Nah, oh, video kok. Ini turun. Dari pasan tadi tuh. Nih, bayangkan ya. Para porter itu udah hari-harinya ke sini. Banyak beberapa beban jalurnya kayak gini. Ini belum seberapa teman-teman. Nanti masih ada 7 tanjakan penyesalan. Ya, namanya. Setelah pastikan nanti masih di depan mata, masih di baliknya ini loh. Oke, lanjut naik dulu. Kalian tahu ada sedikit apa tuh atap? Itu pos bayangan, bukan pos 3. Nah ini pos bayangan. Oh pos bayangan sekarang ada warungnya. Pos bayangan dulu nggak ada. Sekarang ada warungnya. Tuh warungnya tuh. Wah, goreng gedang goreng anak. Semongko. Belum. Apa dah? Cool drink. Tadi diminta gitu. Ini di pos bayangan 10. Dulu masih ketutup pos bayangan ini, belum ada warung. Terus kira-kira bulan 5 tahun kemarin itu udah mulai kebuka dan sudah ada warung satu di sini. Di pos 3 itu setelah ini, kira-kira 10 menit dari pos bayangan ini pos 3. Di sana juga ada warung sih di sana. Tapi kita resnya di sini. Nanti soalnya lanjut nggak res di pos 3. Ini makanya lebih besar daripada yang tahun kemarin. Nanti lanjut di pos 3 aja di pos 4. Ini pos 3 jam oh nih 11.28 di pos 3. Sebelah kiri dulu. Oh iya, Mbak. Pos 3 makan dulu di pos 3 ini. Iki mau jenenge sego apa iki? Campur. Tuh apa ya mau lali sini. Campur. Iya, tapi lek ndik lombok ku bahasane terus kok campur. Pol sego pol. Ayam kering sambel ambek mihun ya sego campur lah lek wong Jawa ngarani. Nah sik kondisi. Nah ini tanjakan. Setelah ini istirahat bentar, habis itu nanjak.
ke pos 4. Istirahat dulu jam 11.47, istirahat sampai jam 12.15. Wah, anaknya udah di sana tuh. Putih-putih itu udah di atas. Ditinggal lagi nih. Tuh rame hari ini. Sekarang jam berapa nih? 12.00. Kelihatan 12.00. Berangkat dari pos 3 ke pos 4. Oke, kita mulai. Ini di pos 4, pos Siu namanya. Ini ada satu warung. Ini warung terakhir di sini ya. Karena di Pelawangan nggak ada warungnya. Tuh berkabut. Pada baru naik. Tuh nanti naik sana nih. Naik sana tuh udah ada yang naik di atas sana, itu naik nih, di atas sana. Tapi tidak kelihatan. Istirahat dulu. Inilah. Lumayan. Encoknya kumat. Ini istirahat dulu 15 menit. Tadi ini sampai di apa tadi? Ini tadi sampai 13.45. Sekarang di 14.00. 15 menit lagi kita akan berangkat ke pos Pelawangan 1. Kurang lebih 2 jam. Di belakang masih rame. Sekarang pukul 16.10. 16.10. Ini kira-kira sejam setengah mungkin sudah sampai Pelawangan. Itu. Jadi karena musim kemarau, jalannya pasir ini terus berdebu. Nih, udah nggak sepatu lagi nih. Oke, ini lanjut sampai ke Pelawangan. Sedikit demi sedikit jalannya supaya nyampe. Kalau daripada diem malah dingin. Kalau sudah sampai sini kurang lebih 30 menit nanjak terus nih. Nanjak terus. Sekarang udah jam 16.30. Lanjut. Boyon Zen. Ini sudah mau sampai pos bayangan ya, pos bayangannya Pelawangan. Ini dulu kan lewat jalurnya yang full pasir itu kan. Sekarang lewatnya sini nih. Nah itu ada bendera pos bayangan, ada eskalator manual ini sini. Tinggal 10 menit. Kabutnya tebal. Nih eskalator manual nih. Tuh pos bayangan tuh. Bendera merah putih. Deket nih. Sudah deket. Aduh, ngantuk. Kebelet nguyuh. Pengen nguyuh hari ini. Tapi aduh. Pundak wis. Teler. Landai titik teko kan. Oke, lanjut ke Pelawangan 1, Pelawangan 2. Hari ini kabut, jadi kemungkinan di atas nggak bisa ngeliat danau. Kabutnya tebal, guys. Di bawah masih banyak, di bawah. Di atas juga sudah ramai. Karena hari ini kebetulan tanggal merah, long weekend, dan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka.
Selamat pagi. Pagi ini pukul berapa nih? 00.50. Bentar lagi kita mau perjalanan summit. Kita makan dulu isi perut sama isi perbekalan untuk summit. Roti sama air secukupnya untuk summit. Summit kurang lebih estimasi mungkin di 5-7 jam estimasi ya. Karena cuaca juga nggak tahu nanti yang di atas kayak gimana. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya wis, nanti ketemu di atas saja. Mboten. Selamat pagi. Ini di jalur ke puncak. Ini belum sampai puncak. Sekarang jam 6 sekarang ini. Karena memang medannya luar biasa, beda sama tahun sebelumnya ternyata. Di belakang kalian ini danau Segara Anak. Karena ini minum tuh sampai beku nih airnya, dingin. Ini puncaknya udah kelihatan sih sebenarnya, kalau dari sini tuh udah kelihatan. Cuman memang karena medannya tuh full berpasir, jadi tenaganya banyak terkuras. Ini ya sedikit-sedikit, nanti maju jalan terus ya. Istirahat dulu sebentar, 10 menit, nanti jalan lagi. Mataharinya bagus. Set. Bagus ya, keren sini. Tapi butuh perjuangan yang sangat keras dan usaha yang gigih untuk sampai bisa ke sini. Belum lagi ke puncaknya. Dingin juga di sini. Kalau di bawah itu masih ada banyak rombongan di bawah juga, masih belum sampai sini. Terus yang di situ mana nih? Yang di sini nih itu ada Pelawangan. Pelawangan 1, Pelawangan 2, dan Pelawangan 3. Dan aku di Pelawangan 3 teman-teman. Karena kali ini bertepatan dengan 17 Agustus, jadi rame banget ya. Rame pol. Yus, tak lanjut sih. Nyala lah. Nyala. Dingin. Agak dulu, agak dulu. Ini lah. Masih. Kuat gak Mas Ian? Kuat ya. Ayo, kita lanjut perjalanan ke puncak. Terus sedikit kok. Udah tengah-tengah. Paling ya santai-santai jam 8 lah. Mungkin udah sampai di puncak. Santai-santai aja. Ini jam 6. Jam berapa nih? Jam berapa tuh? Jam 6:15. Ayo kita lanjut perjalanan.
Oke, ini sudah di depan mata puncaknya. Betapa panasnya, aduh, lautan awan. Akhirnya sampai di puncak, dan ini adalah summit terlama dari tahun sebelumnya. Aduh, Mbak Nana disalam nggak? boleh. Akhirnya. Siapaan elit 38 dong. Udah ya. Summit Rinjani. Sekarang ini tuh jam 12 siang. Nah, ini baru sampai di puncak Rinjani. Memang ini adalah summit terpanjang dari summit sebelumnya, tapi nggak apa-apa karena di akhirnya summit. Butuh perjuangan untuk kesini nih. Jadi sampai siang pun nggak masalah. Berangkatnya jam 2 pagi, sampai sini jam 12 siang. Tapi untungnya di sini sepi nggak ada, ya ada beberapa teman-teman lah. Tuh, enaknya fotonya itu nggak perlu antri. Kalau pagi tadi itu pasti ngantri karena rame banget di sini tuh, rame. Sisi sebelah sana tuh lautan awan, sebelah sana juga lautan awan, sebelah sana itu danau Sekarang anak. Kalau yang di sebelah sana itu ada Pelawangan. Keren. Kalian yang belum pernah ke Rinjani, kapan ke Rinjani? Kapan? Ada lagi sisi yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sana itu kan ada danau. Kalau yang di sebelah sini ini ada kayak bekas kawah kayak gitu. Terus pemandangannya di situ lautan awan. Itu kalau malam sebenarnya itu banyak kelihatan kota-kota, kayak di sana ada Sembalun kan kelihatan. Ini jam 12 siang semuanya full awan. Tuh, keren awan mantap banget. Dan ini itu berada di puncaknya Rinjani, puncak Rinjani. Ini untuk yang kedua kalinya bersama. Kalau yang mau ke sini silakan dicoba summit ke puncak Rinjani. Rasakan sendiri bagaimana perjuangannya sampai ke Rinjani puncak sini. Ini udah setengah satu. Ini balik dulu ke bawah karena air udah habis, jadi buru-buru turun. Aku aja dehidrasi ya, karena udah makin siang kan, panas banget sini. Pol panasnya. Ini kalau nggak pakai kacamata tuh silo banget sini. Untungnya sih pakai kacamata. Udah, ini cukup sekian di puncak Rinjani. Ini langsung turun aja ke Pelawangan 3 karena aku campnya di Pelawangan 3. Jadi langsung aja gas ke Pelawangan 3. Itu teman-teman, tinggal turun ke bawah.
Itu nanti ada pertigaan di sana, ke depan kabut, soalnya kabutnya tebel banget. Nanti ke kanan ke arah Pelawangan. Danau juga udah mulai ketutup. Sini juga udah mulai ketutup. Luar biasa ini Rinjani ini. Panasnya itu terik banget. Karena memang sekarang ini jam 1 siang ya. Di belakang masih ada 3 orang di belakang juga, sama arahnya turun juga. Ini aku juga berdua juga arahnya turun. Ini udah di letter E paling akhir bagian bawah tuh. Ini kalau naik letter E itu luar biasa, ekstra tenaga yang lebih. Oke, ini aku lanjut dulu ke Pelawangan 3 karena ini perbekalan air sudah habis, jadi udah mulai haus, jadi harus buru-buru turun. Oke, sekarang sudah jam 5, sudah sampai di camp ya. Ada jam 5 sore ini baru sampai di camp. Luar biasa capeknya nih. Aku lanjut makan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Ini adalah bakso, enak makannya pas panas-panas gini, enak. Di gunung itu memang yang kuah-kuah yang paling enak. Tambah nasi, dan nasinya juga di sini pentolnya besar. Lezat. Sekarang ini setengah 12, ini dari Pelawangan 3 aku mau turun ke Sembalun. Jadi aku nggak jadi lintas karena mengingat waktunya itu mepet banget, karena kemarin summitnya aku lama, jadi nggak jadi ke Torean lintas ya. Mungkin ini alasan untuk berikutnya aku ke Torean. Jadi kemarin karena sampainya lama, jadi aku nggak sempet ke danau dan juga nggak bisa lintas ke Torean. Next berikutnya nanti aku ingin coba lintas Torean. Oke, ini gue start pulang arah balik ke Sembalun dulu. Di depan itu Pelawangan 2. Itu ada panah yang kalau kalian mau ke danau, nah ini tinggal belok kiri. Ya, ini tinggal belok kiri. Terus yang ada benderanya itu ada jualan. Jadi di Pelawangan 1, 2, 3 itu ada yang jual. Ada yang jualan gitu. Tumasnya habis summit baru pulang. Ini jam setengah 12 padahal. Panas. Ini nih kalau ke danau. Ke puncak nih. Ke danau. Danau turun ke sana nih. Nah, itu tuh orang tuh, ada orang tuh. Sampai turun ke danaunya lagi. Nggak kelihatan kabutnya kayak gini. Lanjut, tinggal naik ke Pelawangan 1 terus turun ke Sembalun. Di Rinjani lagi musimnya kemarau, jadi jalannya tuh licin karena pasirnya gini tuh licin. Pasir ini tambah licin, debu. Jadi masker tuh harus gonta-ganti. Gagahnya Rinjani tuh. Aku dari kemarin tuh salah gunung aja. Gunung Rinjani, aku bilangnya Gunung Semeru. Semeru masih belum buka ya? Kalau buka, tolong kabarin ya, kalau ada yang tahu ya. Hari ini yang turun ke Sembalun agak sepi, karena kebanyakan kemarin itu pada lintas. Jadi agak sepi lah yang jalurnya ini. Suara-suara anginnya itu udah kedengaran. Rinjani beberapa hari ini cerah karena musim kemarau.
jadi ya cerah. Tapi sebenarnya Rinjani itu kalau katanya kalau yang mau lintas itu ambil di bulan-bulan itu setelah musim penghujan, bukan pas musim penghujan ya, tapi setelah musim penghujan itu kalau lintas kayak toren itu ini apa bagusnya itu si ininya hijau, sumber airnya juga banyak. Kalau di hari ini ya sumber airnya tuh ada, cuman nggak sebanyak waktu setelah musim penghujan atau musim penghujan. Sumber air ada dua ya, di Pelawangan itu ada dekatnya Pelawangan 3 sama di Pelawangan 4 kayak gitu. Jadi kalian kalau dari bawah bawa botol kosong aja, nanti diisi di bagian atas sana. Tapi kalian perlu bawa yang botol kecil untuk minum. Ini aku bawa botol yang besar di sebelah sini nih. Botol 1,5 liter untuk turun. Sebenarnya ada yang jual di sini. Nanti aku spillin yang jual di pos 4 ya. Jadi pos 4 ada yang jual. Terus di pos 3 ada, di pos 3 Bayangan ada juga. Sekarang banyak yang jual. Cuman harganya beda. Makin tinggi ya makin ada beda harganya. Nanti kita ketemu di pos 4. Oke. Saatnya turun. Ini adalah pos 4 Bayangan. Tangga-tangga ini tangga eskalator manual. Tuh. Kalau udah kelihatan ini udah deket nih. Kalau tahun kemarin nggak ada ini. Ada nggak kemarin ya? Kemarin lupa. Ini jalur yang cukup ekstrim. Dulu tuh sebenarnya di sana ada jalur lagi kan yang ke arah sana ini. Kalau dari bawah dia ke arah kiri, kalau dari sini tuh arahnya kanan. Tapi udah ditutup katanya. Karena mungkin ada longsor di area sana. Jadi lihatnya udah jalur sini. Ini kelihatannya biasa, tapi ini nanjak. Nanjak terus ngikutin jalur, bisa ambil kanan, bisa ambil jalur sini. Nanti ketemu jembatan. Nanti ketemu anak tangga ini. Udah deket ini. Ini udah deket sama Pelawangan 1. Oke, ini aku turun. Jam berapa nih? Jam 2. Ini di pos 4 rame ini. Habis ini nanti turun di pos 3. Ini pos posnya Ronaldo. Rame ini. Oke guys, sekarang jam 3.15. Ini habis turun dari pos 4. Tadi nungguin ciwik-ciwik di belakang. Habis itu udah ketemu di pos 4, aku tinggal turun lagi. Pos 4 ke pos 3 tuh mungkin sejaman lah kira-kira ya. Tergantung kitanya juga sih. Tapi kan ini turun tuh lebih cepat sih harusnya. Apalagi kalau kita sambil lari kayak gini. Tapi hati-hati, bisa jatuh. Tuh, jalannya turun terus. Ini jalannya turun terus sampai ke pos 3. Nanti di pos 3 kita makan dulu karena di sana porternya udah masak. Ya, masak mie lah mungkin supaya kita makannya lebih cepat. Biar cepat sampai di tempat ojek. Di pos 2 nanti kita ngojek biar cepat sampai di Bawaknu ya. Udah, ini aku langsung ke pos 3. Tuh di belakang juga ada tuh. Sekarang jam 4. Jam 4 lebih 4 ini udah sampai di pos 3. Nih. Sampai di pos 3. Di sini ada camping area, bisa ngecamp di sini. Tapi hati-hati, di sini banyak monyet juga. Ada warung juga tuh di pos 3. Saya lagi nunggu rombongan mana. Nanti aku tunggu di ini aja deh. Tunggu di
mana namanya, di Bayangan. Jadi di pos 3 itu ada pos Bayangan. Kalau tahun sebelumnya pos 3 Bayangan itu nggak ada warung, sekarang tuh ada warung. Jadi bisa istirahat di sana sambil makan. Tadi Pak Saiful di sana mau masak mie di sana nanti, dan itu udah deket, jaraknya mungkin 5 menit sampai di pos Bayangan tuh. Sambil nunggu yang 2 di belakang, belum kelihatan sih. Oh, tuh kelihatan. Ya, cukup lah. Jam 4. Keren. Oh, ini jalannya turun terus. Para porter udah pada balik tuh. Lagi ngeres di pos Bayangan. Nih pos 3. Lagi nunggu cewek-cewek nih, tapi udah deket sih, karena sinyalnya udah kena nih. Mungkin jaraknya 10 meter mungkin dari sini. Tuh sana tuh ke pos 3. Nih masak dulu, masak makan, habis itu nanti turun ke pos 2, habis itu lanjut ngecek. Oke, ini tadi udah makan di mana, pos Bayangan, di 3, pos 3 Bayangan. Ini sekarang start dari pos 3 Bayangan jam setengah 6. Target kita sih jam 7 kurang dikit, harusnya sudah sampai di pos ojek atau di pos 2 ya. Kan pos 2 tuh sampingnya ada pos ojek. Jadi inginnya sih jam 7 kurang udah sampai sana. Tahunya kalau kemalaman nggak ada ojek takutnya. Tapi pos 2 tuh udah kelihatan, aslinya tuh pos 2 tuh udah kelihatan di sana tuh. Udah kelihatan pos 2. Kalau pos 2 udah kelihatan, berarti pos ojeknya tuh udah kelihatan. Tapi karena bawa ciwi-ciwi, jadi ya mungkin agak sedikit pelan sedikit. Jadi targetnya itu jam 7 kurang udah sampai sana ngojek, terus nanti ke rumahnya Pak Saiful. Kita check outnya besok paginya, jadi besok paginya baru check out. Tuh itu pos 2 tuh kan jaraknya dekat kan segini. Udah mungkin jam berapa sih ini, nggak kelihatan ya, mana sih jamnya nih, 17.56. Tuh 17.56 ya, ntar lagi lah nyampe, ntar lagi tuh berkabut. Terima kasih Rinjani, mantap. Oke, ini udah sampai di pos 2, sampingnya ojek udah deket nih. Ini sekarang jam setengah 7 ya, 18.32. Oke, ini udah sampai. Tuh, udah sampai di pos 2. Oke, sekian perjalananku, vlog di Rinjani, di summit terlamaku. Next, kemana lagi kita lihat nanti. Tuh pos ojeknya, tuh udah pos 2 nya, pos 2. Oke, bye bye Rinjani.